bangkit serukan nama Yesus. Tuhan, kita akan melompat bagi Dia karena Dia yang berkuasa di atas puji-pujian yang kami naikkan dari tempat ini. Serukan nama Yesus, maju katakan kuasanya, kita ubah hidup.
Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah hati kami Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk ditaruh dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. 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 Firman-Mu berkatakan sebab Kau besertaku. Haleluya. Haleluya. Besertaku.
supaya memberikan jalan keluar untuk kita bisa lolos dari amukan musuh atau lawan kita. Kita punya perang dengan mulus. Di pada rumput hijau juga guru juga begitu. Dia tidak mungkin membiarkan kita kehausan. Dia tidak akan membiarkan kita kelaparan. Dia tidak akan membiarkan kaki kita itu, sepatu kita itu hancur. Contohnya bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka mulai jalani padang gurun. Alkitab menceritakan dan mencatat bahwa pakaian yang mereka pakai tapi tidak pernah usang, tidak pernah robek. Kaki sepatu yang mereka pakai tidak pernah rusak. Bulan tidak pernah menyakiti mereka di saat malam hari. Di siang hari, matahari tidak pernah bakar kehidupan mereka. Itu adalah Allah yang baik. Itu adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang baik yang selalu jaga kita. Mari kita baca firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai dengan 12. Kita baca ayat yang 9. Dan 10. Dia punya bunyi firman Tuhan di bilang begini. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Haleluya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Kristus, ini menceritakan tentang kehidupan sosial dalam setiap kehidupan manusia di dunia ini. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tahu bahwa manusia itu lemah daging dan pada saat dia akan mengalami kesulitan. Dia akan lemah, dia akan merasa dingin, dan dia akan merasa susah ketika mengalami kesulitan. Itu sebabnya Tuhan menciptakan manusia itu supaya mereka harus berdua-dua. Ada laki, ada perempuan. Amin. Ada laki-laki dan ada perempuan. Di dalam setiap kehidupan secara umum yang kita lihat dalam dunia, bahwa kita ada di komunitas orang-orang yang ada di sekitar kita, dan tidak mungkin kita akan tinggal sebelah sana sendiri lalu yang lainnya ada di sekitar kita, dan kita malas tahu ya orang-orangnya ada di sekitar kita. Tapi itu sebabnya kita harus hidup dalam satu berdua sebagai orang-orang, sebagai keluarga, ataupun sebagai rukun dalam tetangga ataupun warga. Itu yang sangat penting. Makanya di kampung-kampung terbentuklah ada RT, ada RW, ada lurah, ada kepala kampung dan lain sebagainya, supaya bisa diatur semuanya dengan baik, supaya dalam kehidupan sosial semua itu bisa hidup dengan baik-baik. Dan ada yang lemah, ada yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang lain bisa topang kita dalam semuanya. Jadi Alkitab menceritakan di sini, dia katakan bahwa berdua
lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi kita hari ini berbicara tentang kesia-siaan harapan manusia. Kesia-siaan harapan manusia. Jadi kalau manusia, kehidupan kita di dunia, ya, kita membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan orang lain, itu salah. Artinya seperti ini, dia harus, berarti orang itu dia hidupnya hanya seharian atau dalam kehidupannya hanya untuk dirinya sendiri. Dia tidak mau tahu dengan orang yang ada di sekitar di mana kita berada. Sebab itu dikatakan berdua lebih baik. Karena kalau orang itu sendiri, waktu dia sakit, waktu dia lemah, tidak ada yang dapat melihat dia waktu dia dalam keadaan susah. Mungkin dia pada saat itu dia akan mengurung diri, atau mungkin dia sebagai seorang duda, ataupun dia tidak pernah sama sekali menikah ataupun punya istri, lalu tidak pernah mendapatkan anak. Siapa lagi yang akan dapat menolong dia ketika dia tidak punya seseorang yang bisa memberikan dia topang, yang bisa dia kekuatan, yang bisa dia semangat supaya dia bisa berjalan kembali. Waktu dia sakit, dia mulai ini pasti ada saudara, ada kakak, ada berat saudara-saudara yang akan bisa, bapak harus begini, dan bawa ke rumah sakit dan sebagainya, maka akan terus dan baik karena orang itu dia membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Itu adalah kehidupan dalam kehidupan manusia. Ya. Itu sebabnya kita katakan bahwa ini adalah satu kesia-siaan hidup manusia. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Jadi Alkitab mengisahkan hal ini supaya kita belajar. Kalau kita mulai belajar dari pasal ayat yang ke-7, 8 ke bawahnya, bagaimana Salomo memberikan hikmatnya. Dia melihat bahwa keadaan manusia di dunia ini, dia lihat bahwa hidup manusia itu dia harus membutuhkan orang lain dalam dirinya. Sehingga barang beban berat itu kita bisa angkat bersama-sama. Kita bisa gendong sama-sama, artinya pikul sama-sama, satu pengen ini, baru pengen ini. Kalau sendirian, waduh, atur satu pekerjaan yang besar itu susah untuk kita menyelesaikan. Sebab itu dalam kehidupan manusia, kehidupan sosial dalam kehidupan manusia itu sangat dibutuhkan bahwa manusia itu harus berdua-dua. Contohnya suami istri. Ketika suami atau istri muda lemah, suami muda lemah, yang topang dia siapa? Adalah istri dan anak-anak, memberi kekuatan, memberikan support kepada bapak. Jangan bapak begini, kau lemah, tetap maju. Jumlah sakit, memberikan kata-kata nasihat, bapak harus cepat sembuh. Ya, itu adalah orang-orang yang hidup. Ya, tapi kalau orang yang tidak pernah punya orang lain dalam kehidupannya, berarti orang itu dia hanya hidup untuk dirinya sendiri. Apa artinya? Alkitab katakan apa artinya dia mengumpulkan harta itu selama bertahun-tahun? Mungkin dia berpikir begini, kalau saya menikah nanti bikin susah saja. Saya punya uang ini, atau saya punya harta ini, bikin repot saja. Jadi hidup saja sendirian. Tapi ini Alkitab kata, wahai orang yang hidup sendirian, bagaimana engkau bisa mengangkat kau punya diri sendiri? Kalau dua orang lebih baik. Artinya itu adalah sesuatu hal yang Alkitab katakan kepada kita.
di dalam dunia ini. Itu adalah bicara tentang satu persekutuan satu dengan yang lain, supaya mengikat, sama seperti Allah Bapa, Allah Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Mereka itu adalah persekutuan yang erat dalam kehidupan kealahannya itu. Mereka menjadi satu, sama seperti kehidupan manusia, suami, istri, anak, atau orang lain, ataupun mungkin ketika suami itu atau istrinya meninggal, lalu ada anaknya, dia bisa menopang bapaknya, dia bisa bersama-sama dengan bapaknya. Tapi kalau dalam sendiri Alkitab katakan, wahai, kau mengumpulkan hartamu banyak-banyak di dunia ini dan tidak ada artinya. Kesia-siaan hidup manusia, kesia-siaan manusia. Manusia itu hidup sia-sia dalam dunia. Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita hanya satu kali saja dalam dunia ini ketika kita masih hidup ini. Mari kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan hikmat Allah. Kita hidup, ya. Kita hidup di tengah-tengah kelompok manusia. Kita hidup bergaul dengan orang lain, terutama dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan, satu dengan yang lain. Ya. Kalau satu anak Tuhan terpisah dengan yang lain, baru siapa yang datang bikin kuat dia? Aduh, berdoa dia. Itu adalah persekutuan. Alkitab menceritakan kepada kita hal ini sangat luar biasa. Bagaimana caranya kita harus hidup dalam dunia ini. Karena persahabatan itu banyak untungnya. Amin. Kalau kita tidak bersahabat dengan orang lain, tidak ada keuntungan. Orang akan berpikir, orang itu Tuhan terkenal, dia tidak pernah hidup untuk kita sama-sama. Ya, artinya seperti itu. Bekerja sendiri jalan, yang bangun pagi, dari pagi dia keluar kerja, sampai pulang malam, tutup pintu tidur, besok pagi lagi dia sibuk dan bekerja, dan tidak mau bertahan lingkungan yang ada. Dia pikir bahwa dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia malas tahu dengan orang lain. Itu adalah Alkitab katakan, itu adalah orang bodoh. Wahai engkau yang hidup sendirian, siapa yang akan mengangkat engkau ketika engkau jatuh? Jadi bahwa hidup berdua-dua, artinya berdua-dua ini adalah satu persekutuan. Persekutuan yang mengikat kita. Anak-anak Tuhan harus hidup dalam satu persekutuan, satu dengan yang lain. Makanya dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 itu Tuhan menciptakan Adam ke muka. Adam sudah jadi, Adam dia pikir-pikir, Tuhan membuat dia satu inspirasi supaya dia dapat memikirkan dia. Dia mengundang semua binatang-binatang datang di hadapan Adam. Lalu Adam menandai dia. Wah, semua ini jalan yang pasangan-pasangan. Barusan kawan dengan siapa? Saya harus berteman bicara dengan siapa? Selain dengan Allah harusnya siapa lagi harus berbicara? Karena saya manusia, saya daging. Saya membutuhkan orang lain untuk bisa mengangkat saya. Tuhan membawa. Dia suruh dia tidur. Tuhan membentuk dia. Seorang bangkitkan seorang perempuan yang bisa menolong dia, yang bisa berjalan bersama-sama. Ketika Adam sakit, dia mengobati. Ketika Adam mulai lemah, dia memberikan kekuatan. Ketika Hawa mulai mengalami masalah, Adam ada di belakangnya. Jadi ada satu ikatan, satu persekutuan. Sehati mereka mulai hidup dalam kamar itu. Itu yang Tuhan ciptakan kepada manusia. Kalau satu orang sendirian saja, maka segala pikiran-pikiran itu akan masuk dalam setiap pikiran ini. Akan bermalam dan besok pagi lagi pikiran itu lagi datang, akhirnya akan mendatangkan dosa dalam seluruh kehidupan kita. Hanya kita berpikir saja dalam menghayal dalam kehidupan kita. Karena tidak ada satu komunikasi antara satu dengan yang lain, bagaimana bisa menceritakan segala sesuatu, bisa mencurahkan isi hati, bisa bersahabat dengan orang yang di sekeliling kita. Orang yang di sekeliling kita adalah anak-anak, keluarga, istri. Itu dalam skala kecil dalam keluarga. Tetapi yang lebih besar lagi, lebih daripada itu, kita keluar. Ada saudara-saudara kita ataupun
mereka yang ada sebenarnya, yang lebih luas lagi, yang lebih penting sekali adalah jemaah anak-anak Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Kalau kita anak-anak Tuhan, ya kita sudah bersatu. Ya. Kalau tali, Alkitab katakan tali 2 urat itu, kita tarik, tidak mudah dia putus. Jadi pengkhotbah dikatakan di dalam ayat yang bacaan kita tali 2 urat itu 3 urat itu tidak bisa diputuskan. Atau ketika kita dalam masalah, dalam persoalan, ketika kita punya hidup ini kita satukan dengan Tuhan, lalu kita ikat, tidak bisa dapat satu orang pun dapat memutuskan. Kita punya tali itu, tali persekutuan itu yang diikat dengan jarak-jarak, dengan pengurapan, dengan kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus katakan, siapa yang dapat memisahkan kamu dari kasih Kristus? Tidak ada. Siapa yang menceraikan kamu daripada kasih Kristus? Persoalankah, masalahkah? Ya. Sakit penyakitkah? Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Amin. Itu sebabnya kita harus hidup dalam persekutuan sebagai anak-anak Allah. Satu sama dengan yang lain, kita sama-sama saling mengasihi, berdoa bersama-sama. Ya, kita menceritakan hal ini. Bagaimana gereja mula-mula mulai bertumbuh di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu adalah persekutuan dalam kehidupan anak-anak. Kita berkumpul memecah-mecahkan roti. Apa itu roti? Ya. Roti itu berbicara tentang firman Tuhan. Persekutuan doa. Kita berkumpul dalam persekutuan doa, kita berdoa. Ya. Lalu kita memecah-mecahkan roti. Kita bagi-bagikan firman Tuhan. Ya. Kita baca. Ya. Satu mulai baca ayat yang satu, kita berbagi ke ini. Ya. Dalam suatu persekutuan seperti itu. Baru kita mulai diskusikan firman Tuhan. Bagaimana menurut pendapatan ayat ini, menurutmu bagaimana? Bagaimana? Itu adalah persekutuan. Supaya setan jangan mengikat kita. Kurang lebih 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ada KKR di sini yang pernah diadakan dari tim dari Belmas. Waktu itu Pak Mas TPD timnya datang, mereka masuk kembali. Sini mereka bikin satu lingkaran semua keliling. Ya, itu berbicara tentang persekutuan anak-anak Tuhan. Mereka bikin satu persekutuan di sini. Apa nih? Lingkaran. Terus ada satu orang yang masuk di dalam. Yang masuk di dalam. Lalu mereka bergandengan tangan satu dengan yang lain mulai berkeliling. Lalu satu orang yang masuk di dalam. Itu mencontohkan kekuatan daripada setan yang ingin menghancurkan persekutuan itu. Lalu dalam ikatan pegangan tali tangan itu, lalu mereka mulai setan berusaha untuk melepas tangannya ini dari sana. Ikatan itu semua terikat sehingga tidak pernah terlepas. Tetapi begitu mulai renggang satu, mulai ikatan sini, artinya pegangan sini mulai terlepas, tangan mulai terlepas, setan dia mulai gampang sekali kasih bubar. Kok ke sana. Akhirnya hancurlah persekutuan itu. Sebab itu adalah berbicara tentang persekutuan. Kita harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Roh Kudus memberi hikmat kepada kita supaya mengikat mempunyai kehidupan dalam keluarga, dalam komunitas jemaat, baik dalam seluruh kehidupan kita. Sebab setan itu akan masuk. Dia bukan menghancurkan dari luar, tetapi ketika dia menghancurkan kehidupan
rumah tangga, anak-anak Tuhan, mempersekutuan anak-anak Tuhan, dia mulai hancurkan itu dari dalam. Bukan dari dalam, bukan dari luar. Dia tidak bisa bongkar dari luar, tapi dia ambil kekuatan itu di dalam. Dia ambil kekuatan. Dia begini, semua sudah loyo, sudah lama. Dia dobrak tukar satu, dia lepas satu ini satu ke sana, akhirnya itu berjalan tentang persekutuan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini kita harus jaga persekutuan ini baik dengan Tuhan supaya setan tidak mudah mengajarkan. Jadi tidak ada sesuatu yang apapun yang dapat menceraikan kita punya kehidupan dari kasih Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa lebih baik kita berdua-dua. Artinya kita membutuhkan orang lain untuk memberikan kasih. Kalau sendiri di sini, kalau tidak ada orang lain, ya mungkin saya berdiri di sini tidak ada saudara. Berarti saya ini adalah orang yang hidup untuk diri saya sendiri. Saya piara saya sendiri, saya baca firman Tuhan untuk diri saya sendiri, dan saya tidak mau membagi-bagikan kepada orang lain. Berarti saya menjadikan saya sendiri sendiri. Itu adalah suatu kejahatan. Itu contoh-contoh seperti itu. Menyimpan segala sesuatu untuk diri saya sendiri, menampung kekayaan untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau membagi-bagikan pengetahuan itu kepada orang lain. Itu akan menjadi satu kejahatan bagi diri saya. Itu yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kita lebih baik kita berdua-dua. Kalau kita seorang diri, kita akan jadi. Kalau kita tinggal di satu tempat, lalu di sana kita piara kita punya kehidupan, kita menjadi orang-orang baik. Ya. Kita kenal sebagai orang baik. Ke orang lain dari orang ini, dia selalu tidak pernah bergaul dengan orang lain, terus ke sana, terus pergi ke gereja dan lain sebagainya. Tetapi tidak pernah memberikan segala sesuatu kepada orang lain. Maka itu orang itu akan lebih jahat daripada saudara-saudaranya yang lain sana, yang tidak mengenal Tuhan. Karena ada segala sesuatu dia hanya simpan untuk dirinya sendiri. Ya. Kebenaran firman Tuhan ataupun sebuah pengetahuan yang Tuhan kasih untuk dirinya sendiri, menampung untuk dirinya sendiri, dan kita tidak pernah berbagi-bagikan itu kepada orang lain. Ya. Itu yang firman Tuhan katakan. Sebab itu kita butuhkan orang lain. Kita memberikan orang lain sangat membantu kita pun juga bantu mengeluarkan apa yang kita miliki. Bukan bersifat harta, tetapi hikmat atau pengetahuan yang kita miliki untuk kita bisa pakai untuk bersama-sama, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan kepada kita, supaya kita hidup untuk diri kita. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan dalam diri kita. Sebab Allah memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus. Tuhan kita, Ia adalah Tuhan yang setia, yang selalu menjaga kita. Jadi kita juga harus memberikan segala sesuatu yang terbaik. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh, ada kasih, mesra dan belas kasih. Itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 1. Jadi karena dalam persekutuan ada nasihat, ada penghiburan, ada kasih, ada persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan. Itu yang Tuhan taruh dalam kita punya kehidupan, supaya itu kita baik-baikkan kepada orang lain. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan. Kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus
Kristus. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari dosa. Ya. Jadi kita ini anak-anak Tuhan, artinya kita hidup di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita. Kalau minggu kemarin ya, kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu rahasia Allah yang tersembunyi di dalam diri Allah. Rahasia Injil tersembunyi dalam diri Allah. Jadi segala sesuatu yang kita dengar dalam kehidupan kita, kebenaran firman Tuhan, ya, sekarang ada dalam diri kita. Kehidupan kita tetap menyala, seperti ibu kemarin punya kesaksian bahwa dia datang di tempat ini seperti rasa asing, ya no? Ketika kita ada orang-orang lain yang belum, ya mungkin kalau hidup waktu masih di G2 dia rasa wah, semua biasa artis, biasa dari pergaulan, tapi dia datang sini rasa macam rasa asing. Tapi itulah kita mulai memberikan cahaya kemuliaan itu, terang itu dalam diri kita, tetap bersinar, tetap menyala terus, supaya orang lain lihat bahwa ada kota di gunung, orang bisa lihat karena ada lampu di sana. Kalau kita datang dari Jayapura malam-malam hari, baru kita lihat, oh di sana ada Eko 2, oh di sana ada Mambruk, walaupun kita tidak pernah lihat Mambruk itu kalau di siang hari. Tapi kalau malam ini jelas, walaupun jauh, tapi lampunya itu tetap kelihatan. Baru orang bisa tahu, oh itu Mambruk di sana. Oh itu Eko 2. Seperti itulah orang akan melihat tubuhnya. Kemuliaan yang ada bersinar untuk kehidupan kita. Ya. Artinya kita hidup untuk orang lain. Ya. Kita juga hidup untuk keluarga kita. Kita juga hidup untuk sesama kita. Itu yang Alkitab mengajarkan dalam persekutuan. Yang terlebih indah lagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita punya tali persekutuan, jangan menjadi kendor. Amin. Kita mengikat terus. Walaupun kita 1-2 orang kita dihitung, tapi kalau kita punya tali kekuatan ini, kalau kita ikat dengan sungguh-sungguh, 2 ikat saja, 2 batang lidi saja, atau 3 urat tali saja, kita katakan di dalam pengkhotbah tadi kita baca, 2 ini saja, 3 urat tali saja, 3 utas tali saja, tidak mudah diputuskan oleh orang. Walaupun orang itu dia punya tenaga yang lebih kuat untuk putuskan tali, tapi tidak akan putus karena kekuatannya 3. Begitu juga dengan keturunan anak-anak Tuhan. Tidak mudah kita diputuskan persekutuan kita. Mari kita tetap setia, supaya jangan setan menjadi orang. Ya. Setan jangan mengajarkan kita punya persekutuan. Kita tetap jaga terus, walaupun kita sedikit, walaupun kita tidak jumlah yang banyak, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menjaga kita. Karena kita mulai menjaga kita punya persekutuan kita dengan baik dengan Tuhan dan sesama kita. Makanya ada satu hukum yang Tuhan berikan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu adalah 2 hukum ini. 2 hukum yang besar yang tercatat dalam Alkitab ini yang memberikan kita, yang tidak bisa dirubah oleh manusia.
Puji bagi nama Tuhan. Mungkin firman Tuhan yang saya bisa sampaikan penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, tapi Tuhan yang punya hikmat dan kebenaran firman Tuhan dapat memberkati kita. Haleluya. Saya kembalikan waktu pada pemimpin pujian. Tuhan memberkati. Ya, firman luar biasa yang mengajar kita untuk kita saling bergandeng tangan dalam melayani Tuhan. Di mana saja kita berada, kita membutuhkan orang lain untuk mengasihi mereka. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan semua bangkit berdiri. Haleluya.
pujian, segala hormat dan firman-Mu selalu baru dalam kehidupan kami. Mengingatkan kami, menegur kami, Bapa. Bagaimana kami bukan saja hidup suami istri, satu atau dua orang, Bapa, tapi dalam persekutuan, bahkan kehidupan kami hari lepas hari, Bapa. Itu dalam kehidupan keseharian kami. Bahkan kehidupan kami tanpa-Mu hampa kosong, Bapa. Kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Dalam setiap rencana kehidupan kami, kami harus mengandalkan Engkau, bahkan harus mengundang Engkau dalam setiap kehidupan pribadi kami, bahkan keluarga kami. Terima kasih atas firman-Mu. Pakai urapi hamba-Mu, Bapa, menjadi garam, menjadi saksi, menjadi terang dalam kehidupan ini, Bapa. Terutama dalam jemaat lokal kami di tempat ini, Bapa. Terima kasih atas kebenaran firman. Mengajarkan kami bahwa tanpa campur tangan Engkau, bahkan orang lain dalam kehidupan kami tidak mampu. Terima kasih Yesus atas kebenaran firman. Pada urapi hamba, terima kasih Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, Bapa. Berkati, kuduskan. Segala pujian, segala hormat hanya bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan memberi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Akan girang-girang. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Kita bangkit berdiri, kita akan